Usahakan ya senyaman mungkin ya, siapa apa kabar hari ini adik-adik? Baik Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, sepertinya kita mulai dengan doa. Baik, apakah adik-adik bersedia? Saya akan kita berdoa. Saya dari sebelah kanan Ibu. Baik Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Yuni Sopo, saya dari kelas 10. Baik teman-teman, nama saya Susan, saya dari kelas sampai Baik Ibu dan teman-teman, maka saya Skeida, saya dari kelas 11. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Dita, saya dari 10 IPC. Baik Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Isu dari kelas 11 IPS 1. Baik, sekarang kita sini sudah saling mengenal ya, yaitu Bumi, Susan, Desi, Neta, dan Nisi. Oke, baik. Apakah tadi ada adik ada aktivitas lain sebelum datang ke sini? Saya ada latihan dan hari buat Bapak Oktober ya. Oh iya, Bapak Muda. mungkin masih ada lagi yang Saya ada yang mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, baik. Apakah tadi sudah tahu kalau kita bertemu di sini tujuannya untuk apa? Sudah tahu? Belum. Ya. Di sini dan kita bertemu di sini untuk kegiatan bimbingan kelompok. Nah, mungkin ada yang sudah tahu tentang bimbingan kelompok. Belum. Saya baik. Adik Susan, Bimbingan kelompok Ibu itu dilakukan dalam bentuk kelompok Ibu seperti yang kita lakukan. Gimana caranya diskusi Ibu? oke baik. Yang Susan katakan itu betul. Jadi bimbingan kelompok itu bimbingan yang dilakukan minimal dua orang sama 10 orang yang membuat dinamika kelompok. Tujuannya itu untuk mengembangkan dan memotivasikan peserta didik. Baik, Ibu di sini tugas Ibu di sini sebagai fasilitator yang memfasilitasi kepada adik-adik dan yang adik-adik lebih berperan aktif dalam bimbingan kelompok ini. Oke, baik. Di sini waktu kita cuma 1 kali 45 menit. Oke, baik. Di sini adik-adik Ibu lihat dalam semangat. Sebaiknya itu kita hitung dulu. Oke, baik. Skill kita di sini adalah teguh semangat. Oke, Ibu. Oke. Apakah tadi sudah siap? Siap, Ibu. Nanti artinya itu teguh semangat. Semangat. Oke,
Adik-adik sudah paham? Sudah, Ibu. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Sekarang adik-adik sudah semangat. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Sudah, Ibu. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke topik yang kita mau bahas dalam bimbingan kelompok hari ini. Jadi topik yang kita jadi ibu siapkan di sini itu cara meningkatkan minat belajar. Mungkin adik-adik ya ada yang sudah tahu apa itu minat belajar. Saya, Bu, tertarikkan dalam belajar, tertarikkan atau kecenderungan kita dalam belajar. Mungkin masih ada adik-adik yang mungkin sama dulu. Jadi yang dikatakan dari siswa itu benar. Jadi pengertian minat belajar untuk meningkatkan minat belajar terhadap belajar penting untuk memahami atau apa itu minat. Minat dapat didefinisikan sejauh mana kita mahasiswa menyukai mata pelajaran atau tidak gitu. Jadi sedangkan minat belajar siswa adalah kecenderungan seseorang peserta didik untuk melakukan kegiatan tentunya akan membuat mereka senang dan tertarik. Nah, yang berikut itu faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Tadi ada yang tahu tentang apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat belajar adik-adik. Lebih baik adik Desi. Mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar itu contohnya seperti faktor internal dan eksternal itu. Saya itu bisa, saya itu mungkin sama tadi internal. Kalau dari internal itu dari diri sendiri, apakah kita tertarik terhadap mata pelajaran yang kita sukai itu. Jika kan kalau kita minat itu kita akan belajar terus ya, suka belajar dengan mata pelajaran tersebut. Adik-adik sudah katakan itu semuanya benar. Jadi yang ibu pelajari untuk ibu sampaikan kepada adik-adik itu faktor yang mempengaruhi minat belajar adik-adik itu kemampuan kemampuan bawaan siswa untuk belajar. Yang kedua itu sikap dan disposisi siswa terhadap mata pelajaran. Yang berikut itu lingkungan itu juga dapat mengacu pada lingkungan fisik, sosial, tempat siswa belajar. Yang berikut itu fasilitas dapat menjadi penyebab menurut minat belajar siswa. Baik, yang berikut itu cara untuk meningkatkan minat belajar siswa. Apakah ada yang tahu cara meningkatkan minat belajar siswa? Belajar terus, Bu. Oke, ibu sudah siapkan cara untuk meningkatkan minat belajar siswa itu. Yang pertama itu membuat pelajaran menjadi menyenangkan dan menarik. Jadi siswa tidak bosan untuk belajar dengan apa yang kita sudah memaparkan. Ibu, itu cara menjaga minat belajar dari guru nih, Ibu. Iya. Nah, yang berikut itu guru juga dapat membantu meningkatkan minat siswa dengan memberikan dorongan dan penguatan positif terhadap peserta didik agar dia tetap semangat dalam belajar dan tidak bosan begitu. Yang berikut itu memberi apresiasi. Baik, mungkin ada adik-adik yang lomba, pasti adik-adik pasti senang kalau diberikan apresiasi dari teman dan guru begitu. Jadi adik-adik tetap semangat dalam mengikuti lomba-lomba.
materi yang sudah Ibu berikan hari ini, mungkin ada adik-adik yang bersedia untuk menyempurnakan materi kita pada hari ini. Saya Ibu. Baik, ada Susan. Baik Ibu, materi hari ini Ibu sangat menyenangkan untuk kami yang belajar. Jadi minat belajar itu sangat penting bagi kami, terutama terkait mata pelajaran yang kami nanti ikuti, sehingga kami itu dapat memotivasi diri kami Ibu supaya bisa belajar terus Ibu. Saya sangat senang kami bisa bertemu teman-teman kami. Baik, terima kasih adik Susan yang sudah memberikan kesimpulan kepada materi yang Ibu sampaikan hari ini. Di sini Ibu sudah siapkan lembaran LKPD untuk adik-adik isi. Apakah ada yang bersedia untuk mengisinya? Bersedia Ibu. Sudah Ibu. Baik, terima kasih adik-adik. Baik, pesan mungkin adik-adik bersedia untuk kita melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok ke pertemuan berikut di jam yang sama dan di tempat yang sama. Jadi nanti kita akan bertemu di waktu yang akan datang. Baik, pesan dari Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik dan adik-adik terus mau belajar minat belajar adik-adik semakin meningkat. Baik, sekian dari materi yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk waktu dan tempat dari adik-adik yang sudah bersedia menghadiri kegiatan dengan kelompok ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan dengan kelompok kita hari ini, sepertinya tadi kita sudah awali dengan doa dan sepertinya kita akhiri dengan doa juga. Mungkin adik-adik ada yang bersedia untuk Saya Ibu. Oke, baik, adik Susan. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih adik Susan yang sudah bersedia untuk mengikuti dalam doa. Sampai bertemu di kegiatan dengan kelompok ya berikutnya. Baik Ibu, Terima kasih Ibu.